Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, saudara-saudariku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita dengan diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat sehat, dan nikmat yang lain yang membuat kita tetap bisa beraktivitas dengan baik dan melakukan banyak hal yang manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Kita jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga iman dan ketaatan, dengan selalu taat kepada Allah, dan juga jangan lupa seorang yang bersyukur itu dia akan selalu memperbanyak doa. Karena ibadah inti, ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Inti ibadah itu adalah doa. Dan juga beliau SAW bersabda, "Ma lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Seorang yang tidak pernah berdoa atau jarang sekali berdoa, maka Allah akan murka atau marah kepadanya. Jadi kita selain menjaga iman, selalu melakukan kebaikan, menghindari maksiat, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ikhtiar dan upaya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas salah satu amalan hati yang sangat penting, yaitu tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara takut kepada Allah, maka banyak yang perlu kita bahas. Pertama, karena kita membahas takut kepada Allah yang merupakan amalan hati, maka kita akan sedikit melanjutkan pembahasan tentang hati. Setelah kita membahas tentang hati, baru kita lebih spesifik membahas tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat hati? Atau apa manfaat takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagi jiwa kita, hati kita, dan amal kita. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang datang dari agama Allah, maka manfaat terbesar yang diberikan oleh agama adalah manfaat yang dirasakan oleh jiwa dan amal seseorang. Kalau ada manfaat di luar itu, maka itu adalah bonus. Kalau kita beramal, apapun amalan itu, maka manfaat terbesarnya adalah manfaat yang dirasakan oleh hati dan amal. Kenapa demikian? Karena kita kembali kepada Allah dengan membawa hati dan amal. Itulah bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal yang kita amalkan di dunia harus berorientasi kepada pensucian jiwa dan pengokohan
amal agar menjadi istiqomah. Ini yang harus kita pahami. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita untuk beramal, maka amal-amal yang kita amalkan orientasinya adalah mensucikan jiwa. Apabila di amalan hati, maka amalan hati yang kita amalkan harus sejalan dengan dalil, sejalan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena amalan hati yang tidak sejalan dengan dalil, apakah itu cinta, takut, berharap, menyandarkan hati kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah, taubat, semua amalan hati, kalau tidak sejalan dengan dalil, maka tidak mensucikan jiwa. Kenapa harus mensucikan jiwa? Karena untuk menggapai husnul khatimah, maka pada saat kita dicabut nyawa kita oleh Allah, maka hati kita harus bersih. Allah Ta'ala berfirman, ya, jadi target kita ketika mengamalkan amalan hati, haruslah amalan hati yang sejalan dengan dalil, agar amalan hati itu bisa mensucikan jiwa. Karena kalau kita selalu mengamalkan hati yang dapat mensucikan jiwa, lalu akhirnya jiwa kita menjadi bersih, maka insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalilnya adalah surah Asy-Syu'ara ayat 89. Allah di sana berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali yang datang menghadap Allah, datang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Jadi apapun amalan itu terkait dengan hati harus sejalan dengan dalil, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya contoh misalnya tentang tawakal. Tawakal itu amalan hati. Lebih spesifiknya adalah amalan hati yang kata ulama adalah i'timadul qalbi, menyandarkan hati. Tapi menyandarkan hati, ada yang benar caranya, ada yang salah. Ada yang sesuai dengan dalil dan ada yang tidak sesuai dengan dalil. Makanya para ulama ketika menjelaskan definisi tawakal, di antara penjelasan mereka tentang definisi tawakal adalah kama jaa bittariqatil lati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang menyandarkan hati kepada Allah, harus dengan cara yang sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali di sini, sebagian disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, definisi tawakal. Artinya amalan hati yang mensucikan jiwa adalah yang sejalan dengan dalil, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa tahu betapa pentingnya dalam mengamalkan amalan hati sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Pada saat kita membahas tentang ikhlas, bagaimana ikhlas yang benar, caranya seperti apa yang benar, tentang cinta, tentang takut, tentang berharap, ya, tentang bersyukur, bersabar, bertaubat, semua. Jadi semuanya harus dilakukan dengan cara yang benar. Kemudian amalan yang kita amalkan harus mengokohkan hati yang membuat amal menjadi istiqomah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan hati yang bersih dan amal yang saleh, amal yang istiqamah, seperti syajaratin thayyibah, wa mathaluhu kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa faruha fis sama. Allah mengumpamakan seperti tumbuhan pohon yang subur, akarnya kuat, kemudian dia tangkainya, daun-daunnya pun menjulang tinggi dan subur.
Begitulah seorang manusia. Dia harus memiliki hati yang kuat. Hati yang kuat karena dia beramal bukan karena manusia. Dia beramal karena Allah Jalla wa'ala. Dan amal itu akan dia bawa pada saat dia mati. Dia tidak perlu melaporkan amalnya kepada manusia. Makanya dia harus kuat. Dia harus terus beramal sampai ajal menjemputnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kita tidak boleh berhenti beramal. Karena kita ribut dengan istri, karena kita ribut dengan suami. Kita tidak boleh berhenti beramal ketika kita ditinggal wafat orang yang kita cintai. Kita harus terus melanjutkan hidup kita untuk beramal. Karena kita beramal kepada Allah. Kita beramal untuk menjadi bekal akhirat yang kita bawa pada saat kita menghadap Allah. Jadi kita tidak boleh berhenti beramal hanya karena ada masalah di dunia. Apapun masalahnya, seberat apapun itu, tetap kita harus terus beramal. Karena kita akan menghadap Allah dengan membawa amal sendiri-sendiri. Tidak membawa amal anak, tidak membawa amal istri, tidak membawa amal suami, tidak membawa amal keluarga. Allah berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahina." Setiap jiwa akan datang menghadap Allah dengan membawa amal masing-masing. Ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua, terkait dengan hati. Kalau kita bicara hati, berarti bicara jiwa. Karena mayoritas ulama lebih menafsirkan hati dengan jiwa. Meskipun ada nanti di sana pendapat yang mengatakan bahwa qalbu itu adalah akal. Ada beberapa pendapat para ulama tentang qalbu. Yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa mayoritas ulama lebih cenderung memahami qalbu itu dengan jiwa. Dan jiwa atau hati manusia itu menentukan baik buruknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahil qalb." Ketahuilah di balik tubuh ini ada segumpal daging, jika baik segumpal daging maka akan baik seluruh anggota tubuh dan amalnya. Namun jika rusak maka akan rusak seluruh anggota tubuh dan amalnya. Di sini harus kita yakini bahwa baik buruknya manusia bergantung kepada baik buruk hatinya. Itu yang pertama yang harus kita yakini dari hadis Nabi SAW yang mulia ini. Yang membuat kita benar, yang membuat kita baik, itu hati kita. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Dari yang keluar dari mulut Nabi SAW yang berbicara dengan wahyu, bukan bicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Dia tidak bicara dari hawa nafsu, melainkan dia bicara dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Hal kedua yang harus kita perhatikan tentang hati dan jiwa. Kalau kita bicara jiwa, bicara tentang hati, berarti bicara tentang wilayahnya Allah. Bicara tentang otoritas Allah Jalla wa'ala. Artinya, tidak ada yang dapat memperbaiki jiwa kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena jiwa dan hati manusia
adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Manusia tidak memiliki otoritas di sana sama sekali. Bahkan nabi dan malaikat Jibril sekalipun. Otoritas yang ada pada hati manusia mutlak milik Allah Jalla wa Ala. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Alaihi Salam bersabda, Inna quluba bani Adam inna usbu'in min asabi Rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia berada di genggaman Allah Jalla wa Ala. Maka Allah lah yang akan membolak-balik hati manusia. Berarti kalau hati manusia merupakan otoritas yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka cara untuk memperbaiki hati manusia, cara untuk menjaga jiwa manusia adalah dengan kembali kepada Allah dan mengikuti agama Allah. Tidak ada cara lain. Dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak benar kalau ada orang yang menyangka, kalau ada orang yang menyangkal bahwa masalah hati, masalah jiwa itu harus dikembalikan kepada iman. Dan memang begitu kenyataannya. Karena wilayah hati, wilayah Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah yang membolak-balik jiwa manusia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam jiwa manusia, yang membolak-balik hatinya. Jadi tidak ada cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan jiwa dan hati manusia kecuali kembali kepada Allah dan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita buktikan. Ya, kita buktikan. Hanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti agama Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salam dalam hadis yang tadi kita sudah sebutkan, di mana Nabi SAW bersabda, baik apabila baik hati manusia, maka akan baik seluruh anggota tubuh dan amalnya. Namun jika rusak hatinya, jika sakit hatinya, maka akan rusak dan sakit seluruh anggota tubuh. Demikian pula amalnya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki otoritas mutlak ya, pada hati manusia. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang membuat manusia itu melakukan penyimpangan, apapun bentuk penyimpangannya, terutama terkait dengan penyimpangan. Jadi penyimpangan, kalau kita jelaskan, itu ada dua macam. Sebagaimana penyakit hati pun ada dua macam. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan hati manusia, Allah lebih tahu apa yang akan merusak hati dan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala pertama dalam surat
Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10, Allah Jalla wa Ala menyebutkan jenis penyakit hati yang pertama adalah penyakit syubhat. Penyakit syubhat. Ketika Allah Jalla wa Ala berbicara tentang penyakit hati yang diidap oleh orang-orang munafik, Allah jelaskan penyakit yang mereka idap adalah penyakit syubhat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaktibun." Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah semakin memperparah penyakit yang mereka idap. Bagi mereka azab yang sangat pedih atas apa-apa yang mereka dustai. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis penyakit hati yang lain. Yang dapat merusak hati manusia. Allah jelaskan penyakit, Allah sebutkan penyakit hati yang lain yang menyebabkan timbulnya penyimpangan, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Itu penyakit hati yang berbeda dengan penyakit hati yang pertama tadi. Surah Al-Baqarah ayat 10. Di Al-Ahzab, di surah Al-Ahzab ayat 32, Allah mengatakan, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang lain. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian melenggak-lenggokkan ucapan dan perkataan kalian. Karena suara kalian yang kalian lenggak-lenggokkan. Jadi Allah memerintahkan istri Nabi untuk berbicara dengan sahabat dengan cara biasa saja, dengan cara yang biasa. Jangan dilenggak-lenggokkan suaranya. Karena hal itu, kata Allah Jalla wa'ala, akan memperparah penyakit orang-orang yang sudah sakit hatinya. Wa qulna qawlan ma'rufa, maka berbicaralah dengan mereka dengan cara yang biasa, sesuai dengan cara yang ma'ruf. Ayat 32 dari surah Al-Ahzab ini, sebagaimana dikatakan oleh para mufassir, adalah ayat yang berbicara tentang jenis hati yang kedua, yaitu penyakit syahwat. Jadi penyakit hati itu ada dua di surah Al-Baqarah 10, Al-Ahzab 32. Al-Baqarah 10, Al-Baqarah ayat 10, penyakit hatinya yaitu penyakit syubhat. Al-Ahzab ayat 32, penyakit hatinya adalah syahwat. Dua inilah yang membuat hati manusia menjadi sakit. Kalau sudah sakit, maka akan muncul penyimpangan. Begitu kesimpulannya. Kalau kita telusuri, kalau kita menganalisa tentang hati, begitu kesimpulannya. Jadi yang membuat manusia melakukan penyimpangan adalah karena hatinya yang sakit. Tergantung nanti penyimpangannya terkait dengan apa. Kalau penyimpangan terkait dengan syubhat,
penyimpangan dalam hari misalnya sesatnya manusia menjadi murtad. Ketika sekarang banyak orang-orang yang katanya murtad, ya, misalnya meninggalkan agama Islam karena mendengar misalnya seorang umroh kemudian melihat Yesus di atas Ka'bah lalu di akhirnya keluar dari Islam, kemudian dia memeluk agama agama Kristen, atau dia melihat menganggap seperti pendeta Saifuddin yang sekarang lagi lagi viral, disebutkan oleh anaknya dia sampai meninggalkan agama Islam karena dia menganggap Islam itu teroris, ya, identik dengan terorisme. Makanya dia meninggalkan Islam, dia justru mendapati agama kedamaian, agama kasih, itu agama Kristen. Ya, ada lagi public figure yang murtad, meninggalkan agama karena stres, berpisah dengan suami, berpisah dengan anak, stres, lalu dia mendapatkan ketenangan, kesejukan dengan berada di tengah-tengah orang-orang Nasrani. Ada lagi yang mencari kedamaian dengan melakukan meditasi, yaitu akhirnya dia dapat ketenangan itu di agama Buddha. Kok bisa semua itu terjadi? Semua itu terjadi karena hati mereka sakit, yaitu sakit yang bersifat syubhat. Ada jenis penyakit yang lain, penyakit terkait dengan syahwat, kasus gay, lesbi, transgender, LGBT, semua terkait dengan syahwat, berhubungan seks dengan binatang, kemudian memperkosa anak di bawah umur, kiai yang memperkosa santriwatinya, ya, diperkosa, dihamili dengan berbagai macam dalih dan pembenaran, berkedok agama. Semua kasus-kasus terkait dengan syahwat itu disebabkan karena ya adanya penyakit yang telah menimpa hati orang-orang yang mengalami kasus terkait dengan syahwat ini, itu penyakit syahwat. Jadi kita simpulkan saja seperti itu. Tidak ada penyakit yang lain. Adapun dari segi psikolog, para ulama tidak menafikan. Para ulama tidak menafikan. Tidak menyalahkan secara mutlak, tidak menolak secara mutlak ilmu psikologi. Tapi perlu kita ketahui, kalau kita bicara tentang psikolog itu kan jiwa. Arti ilmu tentang jiwa. Nah, apa yang ada pada ilmu psikologi itu adalah hasil penelitian, eksperimen, dan sebagainya. Jadi bisa salah, bisa benar. Tetapi yang perlu kita yakini adalah kalau solusi yang diberikan dalam menangani hati, penyakit hati, adalah solusi yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, pencipta hati, yang menguasai hati, yang membolak-balik hati, sudah pasti benar, tidak akan pernah salah. Sudah pasti jiwa yang diberi obat, ya, diberi obat dengan obat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, pasti sembuh. Nah, sekarang kita bicara obatnya. Jika kita mengetahui, sebagaimana Allah katakan soal Al-Baqarah 10, kemudian Al-Ahzab ayat 32, berarti membuat manusia itu melakukan penyimpangan. Kita klasifikasi saja, penyimpangan yang dilakukan manusia itu apa? Imma syubhat atau syahwat. Itu saja. Apakah penyimpangan dilakukan penyimpangan syubhat? Ya, atau penyimpangan syahwat? Kata Nabi SAW, al-mu'min al-imanu qaidul fath. Al-mu'min la yaftah. Nah, ini kesimpulan yang Nabi
sampaikan terkait dengan cara mengatasi penyakit hati. Cara mengobati penyakit hati dengan berbagai macam penyakit yang diderita oleh hati. Baik itu penyakit syubhat maupun syahwat. Apa kata Nabi alaihissalam? Al-imanu qaidul fata. Yang dapat mengatasi penyimpangan manusia hanya iman. Dan kita tidak boleh membantah sabda Nabi alaihissalam ini. Karena Nabi alaihissalam mengatakan al-imanu qaidul fatki. Yang dapat mengatasi penyimpangan manusia hanya keimanan. Dan itu harus kita imani. Al-mu'min la yaktak. Seorang mukmin tidak akan pernah melakukan penyimpangan. Baik penyimpangan yang bersifat syubhat maupun penyimpangan yang bersifat syahwat. Berarti ketika kita mengatasi masalah-masalah kejiwaan, kembali kepada iman. Lalu setelah itu kita klasifikasi penyakit yang derita itu penyakit apa? Penyakit syubhat atau syahwat? Kalau syubhat diatasi dengan yakin kepada Allah. Dikuatkan keyakinannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyakit, obat penyakit syubhat, ya. Obat penyakit syubhat di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 24. Allah menjelaskan obat penyakit syubhat. Allah katakan, "Ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan di antara mereka menjadi imam yang berjalan di atas petunjuk kami karena mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Bagian akhir ayat ini, itulah obat penyakit syubhat, yaitu yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara untuk yakin kepada Allah Jalla wa Ala adalah beragama dengan berdasarkan dalil. Kalau kita beragama tidak berdasarkan dalil akan menambah keraguan, lemahkan keyakinan. Yang kedua, kita harus beragama dengan dalil yang dipahami dengan benar. Karena ketika hanya berdasarkan dalil yang bersifat bias, ayat, berdasarkan ayat atau berdasarkan hadis, tetapi tidak dipahami dengan benar, malah akan menjadi bias, menjadi tidak jelas. Karena yang namanya ayat itu multitafsir. Demikian pula hadis Rasulullah SAW menimbulkan banyak sekali interpretasi. Tapi yang membuat kita yakin adalah ketika kita mengembalikan pemahaman dalil Al-Quran dan hadis kepada pemahaman sahabat, terutama yang diijmakan oleh mereka. Allah yang memberitakan kita untuk kembali dengan dalil yang diijmakan oleh mereka, oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka begitulah cara mengatasi penyakit hati yang sifat syubhat. Nah, sekarang penyakit hati yang bersifat syahwat. Gimana cara mengatasinya? Seperti kasus LGBT. Ini tidak mudah. Bagaimana kasus Dorce? Betapa sulitnya dia. Sampai dia tidak terima apabila cara pengurusan jenazahnya dikembalikan seperti ya maaf ada sedikit gangguan teknis.
Seperti dia tidak terima kalau pengurusan jenazahnya dilakukan seperti dia diciptakan pertama kali, lahir pertama kali itu laki-laki. Ya. Padahal dia terlahir dalam keadaan laki-laki. Maka cara pengurusan jenazahnya harus sesuai dengan cara laki-laki. Banyak sekali orang-orang yang mengganti kelamin, transgender, itu semua terjadi karena adanya penyakit syahwat ini. Cara mengatasi dan mengobati penyakit syahwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi obatnya. Karena tidaklah Allah Jalla wa Ala menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan pula obatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu dawa'an. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit, apakah itu penyakit fisik maupun penyakit hati, kecuali Allah turunkan pula obatnya. Dan obat penyakit syahwat adalah takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah pembahasan kita. Pembahasan kita pada pertemuan kita pada hari ini, takut kepada Allah merupakan obat penyakit hati syahwat. Mana dalilnya? Takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah obat penyakit syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inni atqakum lillah wa ashaddukum lahu khasyiyah." Saya adalah orang yang paling bertakwa. Jemaah, kalau Allah dan Rasul yang menyebut kata takwa, maka takwa itu identik dengan amal. Apakah amal berupa menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah? Jadi pada asalnya atau pada umumnya kata takwa di Al-Quran dan hadis maknanya amal. Maknanya apa? Amal. Apakah amal ini berupa perintah Allah yang dijalankan atau larangan Allah yang ditinggalkan? Itu amal namanya. Nah, Nabi bersabda, saya adalah orang yang paling beramal, paling bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kenapa amal saya itu benar? Kenapa perilaku saya? Kalau kita bicara amal, berarti bicara perilaku. Ketika perilaku saya, jadi penyimpangan itu penyimpangan syahwat artinya adanya kelainan. Kelainan pada perilaku, kelainan perilaku. Gimana laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, sebagaimana Nabi alaihi salam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati birrijal. Allah laknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu kan penyimpangan. Kenapa penyimpangan? Penyimpangan perilaku. Perilaku itu amal. Dan Nabi mengatakan, ana asyaddukum lillah wa akhsyakum lah. Kenapa perilaku saya benar? Nah, ini yang perlu kita catat ya. Kita garis bawahi. Nabi berkata, Nabi alaihissalam yang diberi amanat oleh Allah Jalla wa Ala menyampaikan obat penyakit syahwat. Mengatasi segala bentuk penyimpangan yang terkait dengan syahwat. Kasus misalnya di Brebes, seorang ibu yang menggorok 3 anaknya, itu penyakit syahwat. Stres karena ada masalah rumah tangga, masalah ekonomi, kok bisa menggorok? Tertutup hati nurani seorang ibu.
Sehingga dia harus membunuh anaknya, melukai anaknya. Itu semua penyakit syahwat. Penyimpangan secara syahwat. Bukan karena dia yakin membunuh anak itu ibadah. Kalau seorang ibu itu meyakini membunuh anaknya itu ibadah. Seperti misalnya suatu ritual dengan mengorbankan anaknya, membunuh saudaranya, akan menambah kedekatannya kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dengan kasus Karbala, dengan hari Karbala, di mana mereka melukai tubuh mereka sebagai keyakinan bahwa kalau mereka mengalami apa yang dialami oleh Hussein, ya, yang mendapatkan kezaliman, maka dengan melukai tubuh mereka, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Maka itu penyakit syubhat. Tetapi kasus ibu yang di Jawa Tengah itu membunuh salah seorang anaknya dan melukai yang lain yang masih bisa diselamatkan, 2 orang anaknya lagi, itu kasus syahwat. Apa itu kasus syahwat? Batasannya, ukurnya. Para ulama mengatakan kasus syahwat adalah semua terkait dengan kasus-kasus dunia. Semua yang terkait dengan permasalahan dunia, kemiskinan, ya, penyimpangan seksual, semua terkait, kalau ujung-ujungnya dunia, maka itu adalah syahwat. Maka itu adalah syahwat. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin yang merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, dia mengatakan, "Wa ma faraqal qalb khaufu qalban illa kharab. Fa idza sakana al-khawfu al-quluba ahraqa mawadhi' asy-syahwati fiha wa tarada ad-dunya anha." Kalau hati ini sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, maka hati ini akan mengalami penyimpangan secara syahwat. Perhatikan, ulama yang sangat mengerti tentang hati, di antaranya Ibnu Qudamah mengatakan, kalau hati sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, ya, maka dia akan rusak. Maka dia akan melakukan penyimpangan, banyak penyimpangan. Idza sakanal khalful qulub, tetapi ketika rasa takut sudah bersemayam di dalam hati, ahraqa mawadhi asy-syahwati fiha, maka semua penyakit syahwat itu akan dihancurkan. Ya. Semua penyakit syahwat itu akan diatasi. Qatarad dunya anha, dan fitnah dunia itu akan disingkirkan oleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran penting pada kajian kita pada hari ini adalah bahwa segala bentuk penyimpangan syahwat, maka cara menanggulanginya, cara mengatasinya, obat manjurnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana aqaqum lillah wa akhsyakum lah." Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Perilaku saya paling benar, paling baik. Kenapa? Nabi alaihissalam adalah manusia yang berperilaku paling baik dan paling jauh dari penyimpangan. Nabi menyebutkan alasannya, wa akhsyakum lah, karena saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini kita beralih ke pembahasan takut. Takut kepada Allah. Yang pertama, hukum takut kepada Allah. Para ulama mengatakan, pada asalnya hukum takut kepada Allah itu wajib. Jadi siapa yang tidak takut kepada Allah berarti dia bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah dalam banyak Al-Quran merintahkan kita untuk takut. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak ada perintah di Al-Quran maupun hadis Nabi alaihissalam melainkan dipahami sebagai perintah wajib. Karena ada kaidah dalam yang disebutkan dalam kaidah usul al-amru yaqtadil wujub, bahwa perintah itu melahirkan hukum wajib. Ya. Contoh dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Surat Al-Imran ayat 175.
Surat Al-Baqarah 150. Itu 2 ayat saja sudah cukup. Menunjukkan bahwa takut kepada Allah itu wajib. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 150, "La takhshawhum wakhshawni." Dan janganlah kalian takut kepada manusia. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Al-Imran 175 Allah berfirman, "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Takutlah kamu hanya kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Lalu para ulama membahas takut kepada Allah yang wajib itu seperti apa? Takut kepada Allah Jalla wa Ala yang wajib, ya, itu adalah yang membuat kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Meninggalkan larangannya. Apabila takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita meninggalkan segala yang makruh dan senantiasa menjalankan yang sunnah, maka takut kepada Allah di sini bersifat sunnah. Jadi ada takut kepada Allah yang bersifat wajib dan ada takut kepada Allah yang bersifat sunnah. Ada ukuran takut yang wajib, ada kadar takut yang bersifat sunnah. Kadar takut kepada Allah yang bersifat wajib apa? Yang membuat kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Menjalankan perintah wajib dan meninggalkan larangan yang bersifat haram. Ada takut kepada Allah yang bersifat sunnah. Takut kepada Allah Jalla wa'ala yang bersifat sunnah, yang membuat kita meninggalkan segala yang makruh, dan motivasi kita untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Jadi, ada takut yang wajib, ada takut kepada Allah yang bersifat sunnah. Baik. Kemudian, apa peranan atau kedudukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara amalan hati yang ada? Karena amalan hati sangat banyak sekali. Ternyata para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Jalla wa Ala memiliki kedudukan penting. Ya. Memiliki kedudukan yang sangat penting di deretan amalan-amalan hati. Deretan amalan-amalan hati. Kita tahu bahwa amalan hati itu banyak, dan yang paling utama adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah merupakan amalan hati yang paling utama. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah inti ibadah, merupakan inti ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Tetapi para jemaah sekalian, untuk menggapai atau untuk mencapai cinta kepada Allah, maka kita butuh amalan hati yang mendukung kita menjadi hamba yang cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 amalan hati pendukung utama yang akan membuat kita menjadi hamba yang cinta kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat Al-A'raf ayat 56, di sana Allah menyebutkan 2 amalan hati utama yang mendukung amalan hati, 2 amalan hati pendukung utama amalan hati yang utama. Kita sederhanakan bahasanya. 2 amalan pendukung utama yang akan membuat kita mencapai puncak amalan hati, yaitu cinta kepada Allah. Apa itu 2 amalan hati itu? Takut kepada Allah dan berharap kepada Allah.
Al-A'raf ayat 56 berbunyi, wad'uuhu khaufa wa tama'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Jadi membuat kita semakin cinta kepada Allah adalah karena kita takut kepada Allah. Yang membuat kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah karena kita hanya berharap kepada Allah. Jadi, kita jangan menjadi hamba yang belajar mencintai Allah. Karena untuk mencapai cinta kepada Allah Jalla wa Ala, kita harus menjadi hamba yang takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah terlebih dahulu. Maka untuk menjadi hamba yang mencintai Allah, maka kita harus menjadi hamba yang takut kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Semoga jelas ini ya, penjelasan saya semoga jelas. Jadi untuk menjadi hamba yang cinta kepada Allah yang merupakan puncak ibadah. Para jemaah, puncak ibadah itu adalah cinta kepada Allah. Karena Allah menuntut kita beribadah dengan khusyuk dan penuh nikmat. Dan kenikmatan beribadah itu tidak akan pernah kita rasakan sehingga kita memiliki kekuatan cinta kepada Allah yang begitu kuat. Ya, hanya Allah menyebutkan bahwa tauhid itu inti ibadah, tauhid itu adalah cinta kepada Allah. Bahwa syirik itu adalah cinta kepada selain Allah, Allahu Jalla wa Ala. Dalam surah Al-Baqarah misalnya menyebutkan, ya, dalam surah Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa puncak, ya, ibadah adalah cinta kepada Allah, puncak tauhid, inti dari ibadah tauhid, dan puncak syirik atau inti syirik adalah mencintai selain Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi inti ibadah adalah cinta kepada Allah dan inti syirik adalah cinta kepada selain Allah Jalla wa Ala. Al-Baqarah 165 Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Kenapa Allah katakan ada sebagian manusia menjadikan bagi Allah sekutu? Kata Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Karena mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Lalu kata Allah, dan orang-orang yang beriman, yang beribadah dengan benar, yang betul-betul beribadah hanya kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman adalah orang-orang yang lebih mencintai Allah. Adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi catat para jemaah, surat Al-Baqarah ayat 165, surat yang kedua ini adalah dalil bahwa puncak ibadah kepada Allah Jalla wa Ala adalah cinta kepada Allah. Sebab syirik cinta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi untuk mencapai cinta kepada Allah, kita harus melalui dua jalan. Jadi untuk mencapai titik cinta Allah, kita harus melalui dua jalan. Hanya ada dua jalan yang Allah sebutkan tadi. Ya. Surah Al-A'raf tadi, yaitu melalui jalan takut pada Allah dan melalui jalan berharap kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi untuk menjadi hamba yang cinta kepada Allah, kita harus belajar. Belajar takut kepada Allah, kita juga harus belajar hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bicara tentang kedudukan takut. Di mana kedudukan takut itu? Lalu turunannya atau setelah cinta dan takut dan berharap, maka di bawahnya itu pendukung. Misalnya takut, yaitu mujahadah, kemudian zuhud, raqabah, merasa diawasi Allah, kemudian misalnya berharap, sabar, kemudian tawakal. Kenapa kita hanya bertawakal kepada Allah? Ya karena kita berharap. Kenapa kita sabar? Karena kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala, agar Allah Azza wa Jalla membahagiakan kita dunia akhirat. Jadi orang itu melakukan banyak hal karena adanya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi semua amalan hati itu nanti terpusat pada takut atau pada harap. Nanti kalau sudah kuat takut dan berharapnya kepada Allah, akan membentuk kekuatan cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kekuatan cinta kepada Allah sudah kuat, maka berarti hamba tersebut telah berada di puncak ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan cinta yang bersifat stabil itu namanya ridha. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah menyebutkan sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang berada di puncak ibadah, ya, di mana mereka memiliki kekuatan cinta kepada Allah yang stabil. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqun al-awwalun minal muhajiri wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Orang-orang yang berada di puncak ibadah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka adalah orang-orang yang di mana Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun senantiasa ridho kepada Allah. Baik. Pembahasan berikutnya terkait dengan takut kepada Allah. Takut ada dua macam. Jadi dibagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala jadi dua macam. Ada takut orang yang awam terhadap agama, ada takut orang yang mengenal agama. Takut seorang yang mengenal agama atau takut orang yang awam beragama dalam bahasa Al-Quran disebut khauf. Dan takut orang yang mengenal agama Allah disebut dengan khasyah. Maka rata-rata takutnya orang awam adalah takut kepada nerakanya Allah. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah. Bukan takut kepada Allah. Karena orang awam tidak mengetahui seberapa agungnya Allah, seberapa besarnya Allah, seberapa perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan keawamannya dia tidak bisa membayangkan kebesaran Allah. Tidak ada di hatinya keagungan Allah Jalla wa ala. Takutnya hanya takut kepada azab, takut kepada neraka, azab di dunia, azab di akhirat. Ya. Itu. Rasa takutnya hanya berputar seputar itu. Berbeda dengan orang yang mengenal Allah. Orang yang memiliki agama, memahami agama dengan baik, maka takutnya itu lebih tinggi dari itu. Apa yang paling ditakuti? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, takut yang sebenarnya itu adalah takut kepada Allah. Memang kita harus takut kepada azab Allah. Tapi itu sifatnya taba. Apa itu taba? Secara otomatis akan ngikut. Kalau kita takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah Jalla wa ala, maka Allah akan lindungi kita dari segala azab. Allah lindungi kita dari segala azab. Seorang yang mengenal Allah, seorang yang mengerti agama, yang memahami agama dengan baik, justru yang paling dia takuti itu adalah dosa dia kepada Allah. Karena yang menyebabkan munculnya azab, timbulnya azab dunia dan akhirat itu karena dosa. Adalah dosa, karena dosa. Ya. Makanya kalau kita bahas tentang perkataan Ali, bagaimana para ulama di antaranya Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan perkataan Ali sebagaimana disebutkan Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Safwa, di mana Ali berkata, orang yang takut kepada Allah dengan ilmu,
dengan agama, dengan pemahaman agama yang baik, maka yang paling ditakuti ketika dia takut kepada Allah adalah dosa dia kepada Allah. Sedangkan yang langsung kepada Allah yaitu harapannya. Jadi tadi kita sudah sampaikan, ya, ada dua amalan hati pendukung utama yang membuat kita semakin cinta kepada Allah, yaitu takut dan berharap hanya kepada Allah. Al-A'raf ayat 56. Nah, ini arahkan nih. Bagaimana kita menjadi hamba yang semakin takut dan berharap. Takut kita kepada Allah yang berdasarkan ilmu ini, kita arahkan kemana? Kita arahkan kepada takut kepada dosa dan maksiat kepada Allah. Sementara kekuatan harapan yang ada di dalam hati kita, langsung kita arahkan kepada Allah. Ingat, jadi objeknya berbeda. Objek takut kepada Allah, kepada dosa. Objek berharap kepada Allah, langsung ke Allah, tidak kemanapun. Semoga bisa dipahami. Kita jelaskan. Ali radhiyallahu anhu, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah, wa la yakhafanna illa dhanbah. Tidaklah seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Allah. Jadi langsung kepada Allah harapannya. Berharap bahagia, berharap beruntung, berharap berkah, berharap sehat, berharap mendapatkan keturunan. Apapun harapan kita, harus hanya kepada Allah. Langsung ke Allah Jalla Jalaluhu dengan berdoa. Seorang yang banyak berharap kepada Allah, dia akan banyak berdoa. Maksimalkan ikhtiarnya kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan doa. Wala yakhafanna illa dzanba. Yang paling ditakuti ketika dia takut kepada Allah adalah takut dosa. Takut berbuat dosa kepada Allah Jalla wa ala. Lalu Syekhul Islam, para jemaah sekalian, dimuliakan Allah Jalla wa ala, menjelaskan perkataan Ali ini, kata Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan, وهذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه. Perkataan Ali ini adalah perkataan yang paling indah, perkataan yang paling lengkap dan sangat berkesan. Lalu dijelaskan kenapa manusia ketika takut kepada Allah yang paling ditakuti dosa. Dosa yang lain, bukan malah takut neraka, bukan takut azab dunia, bukan takut apa. Yang paling ditakuti itu harusnya dosanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang menimbulkan semua malapetaka dan azab, itu di dunia maupun di akhirat, sampai puncaknya dia kehilangan surga, kehilangan kesempatan selamat di neraka, itu karena dosa. Allah Ta'ala berfirman, "Fanzuhzi 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Ketika seorang kehilangan kesusahan yang sesungguhnya, yaitu kehilangan mana dia tidak masuk surga dan masuk ke neraka. Nah, sukses sesungguhnya adalah ketika dia diselamatkan neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat manusia tidak sukses di dunia, terlebih di akhirat? Karena dosa. Allah Ta'ala berfirman surah Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Setiap musibah yang menimpamu adalah akibat ulahmu, akibat dosa-dosa. Dan Allah lebih maafkan banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cenderung memaafkan banyak dosa, dosa manusia. Demikian surat Al-An'am ayat 129. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kita melalui pemimpin yang tidak adil, melalui pemimpin Allah azab, melalui pemimpin yang banyak mendolimi rakyatnya, pemimpin yang
yang korup, yang zalim, yang kata kita dengan istilah yang muncul pada tahun 98, kenapa kita melengsarkan Pak Harto karena KKN. Justru KKN itu lebih parah di zaman sekarang. Karena akar masalahnya tidak kita atasi. Apa itu? Akar masalahnya adalah taubat kepada Allah dari segala dosa. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib dalam riwayat ketika beliau memimpin negara Islam, beliau di demo itu sudah ada dari zaman Utsman, di mana Utsman dikepung ya rumahnya untuk lengser, untuk turun. Pada saat beliau sedang baca Quran, di demo, dikepung oleh para demonstrasi. Kemudian Utsman tidak mau keluar karena perintah Nabi alaihissalam, di mana Nabi memerintahkan jika kamu mengenakan baju jubah, kalau ada orang memerintahkan untuk melepaskan jubahmu, maka jangan kamu lepaskan. Perintah Nabi, artinya kalau ada orang yang meminta untuk melengsarkan atau meminta untuk mundur dari jabatan khilafah, jangan kamu lepaskan. Itu perintah Nabi alaihissalam. Makanya Utsman tidak mau melepaskannya. Akhirnya mereka karena aspirasi mereka tidak didengar oleh Utsman, akhirnya beberapa pengawal dan pasukan Utsman dilawan, akhirnya mereka kewalahan, pasukan pengaman Utsman, lalu para demonstran masuk ke rumah Utsman dan Utsman pun dibunuh pada saat membaca Al-Quran. Jadi para ulama mengatakan sejarah berkata bahwa demo itu sudah ada sejak zaman Utsman. Singkatnya kembali kepada Ali. Ali pun di demo. Sosok seorang Ali bin Abi Thalib, salah seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, juga di demo. Utsman di demo, Ali di demo. Gimana Ali ketika di demo? Salah satu tuntutan para demonstran itu apa? Gimana Ali diminta untuk memimpin berlaku sebagai khalifah yang adil seperti Abu Bakar dan Umar. Kata Ali, dia jawab, dia datangi para demonstran. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana saya ingin bisa menjadi khalifah seperti Abu Bakar dan Umar? Saya berat, kata beliau. Ya, kenapa saya merasakan beratnya untuk menjadi khalifah seperti Abu Bakar dan Umar? Karena saya tidak memiliki rakyat seperti mereka. Rakyatnya Abu Bakar dan Umar seperti saya. Sehingga Allah memudahkan, memberi taufik kepada Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang sempurna. Karena rakyatnya seperti saya. Lah, bagaimana saya bisa menjadi mereka? Bisa menjadi seperti mereka, Abu Bakar dan Umar. Sementara rakyat saya seperti kalian. Ya, seperti kalian. Jadi beliau itu minta dibantu, bukan hanya dengan di demo. Minta dibantu menjadi khalifah yang hebat, seperti Abu Bakar dan Umar. Dengan apa? Dengan apa? Di mana beliau meminta rakyatnya untuk kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah Jalla wa'ala. Ketika rakyatnya kembali kepada agama Allah, maka Allah akan mudahkan pemimpin yang memimpin mereka adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi itu para jamaah sekalian, semoga Allah. Jadi yang paling kita takuti kalau kita takut kepada Allah adalah takut kepada dosa. Karena semua kesengsaraan, semua keburukan itu disebabkan karena dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bicara, lalu bagaimana caranya kita takut kepada Allah? Di sebab-sebab takut, berarti kita bahas tentang sebab takut. Kita tidak usah bahas tentang manfaat takut kepada Allah di dunia di akhirat. Saya kira tapi nggak apa-apa, kita sedikit saja kita sebutkan. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadi hamba yang takut kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 175. Di sana Allah katakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian benar-benar beriman kepadaku, kata Allah. Berarti untuk menjadikan diri kita menjadi hamba yang takut kepada Allah, maka kita harus memperkuat iman. Karena syarat
untuk menjadi hamba yang takut kepada Allah itu harus memiliki iman. Sebagaimana Allah katakan di surah Al-Imran ayat 175. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Jika kalian ingin takut atau takutlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman kepada. Jadi ada iman, ada takut kepada Allah. Tidak ada iman atau lemah iman, maka lemah pula rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, ya, khafuni wattaquni an ta'sawni wa tukhalifu amri fatahlaku in kuntum mu'minin. Ya, Allah katakan, tapi takutlah kalian kepadaku, bertakwalah kalian kepadaku dan untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat kepadaku. Takutlah kalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita takut. Tetapi takut itu akan terwujud, terrealisasi. Rasa takut kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian memiliki iman. Jadi, untuk menguatkan rasa takut kita kepada Allah, kita harus mengokohkan iman. Lalu, berarti kita fokus kepada apa yang menambah iman. Kira-kira gitu para jamaah sekalian ya. Kalau kita, sebagaimana Al-Imran 75 tadi, untuk menjadi orang yang takut, kita harus menguatkan iman. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menguatkan iman? Menguatkan iman dengan dua cara. Cara utama menguatkan iman. Yang pertama, menuntut ilmu agama. Karena dengan kita belajar agama, maka akan bertambah iman kita. Yang kedua, selalu beramal soleh. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, ilmu agama yang berdasarkan dalil, ilmu agama yang dipahami dengan benar, dan ditambah dengan amal soleh, maka dua hal ini akan menambah kekuatan iman. Ilmu agama. Jadi kajian kita pada hari ini adalah salah satu cara ya untuk meningkatkan iman. Demikian pula bahwa kajian ini adalah juga amal soleh. Jadi dia mencakup ilmu yang bermanfaat, juga mencakup amal soleh. Jadi dua-duanya dapat menebalkan iman. Nah, dengan kita sering menghadiri kajian ilmiah seperti ini, itu akan menambah iman. Maka secara otomatis kalau sudah ada iman, maka ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, manfaat takut kepada Allah di dunia. Satu, manfaat saja kita sebutkan. Dua, manfaat takut kepada Allah di akhirat. Juga satu saja kita sebutkan. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat takut kepada Allah di dunia. Manfaat takut kepada Allah di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan manfaat takut. Dijelaskan Ibnu Qayyim. Ya. Karena seorang yang takut kepada Allah akan membuat manusia mencintainya dan takut kepadanya. Jadi yang membuat manusia mencintai kita, membuat manusia menghormati kita, segan terhadap kita, adalah karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Maryam ayat 96. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, beriman di sini mencakup takut kepada Allah, karena syarat takut kepada Allah harus memiliki iman. Wa 'amilus shalihat, dan amalan atau takut kepada Allah merupakan amalan soleh. Kata Allah, saya ja'alumur rahman wudda, maka akan Allah jadikan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, rasa takut manusia kepadamu bergantung rasa takutmu kepada Allah. Ya, bisa diingat, dicatat ini perkataan Ibnu Qayyim.
Rasa takut manusia kepadamu, rasa hormat manusia kepadamu, bergantung kepada rasa takutmu kepada Allah. Dan rasa cinta manusia kepadamu bergantung kepada rasa cintamu kepada Allah. Di kekuatan takut dan cinta manusia kepada kita bergantung kepada seberapa besar kekuatan takut dan cinta kita kepada Allah. Jadi kita tidak usah ya istilahnya pekewu dengan manusia, ya mencari ridha manusia. Cari ridha Allah Jalla wa Ala dengan amal saleh, dengan iman amal saleh, maka Allah akan memberikan hati manusia kepada kita. Karena rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah menentukan seberapa besar cinta dan takut manusia kepada kita. Itu manfaat. Satu manfaat di dunia. Satu manfaat di akhirat, takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Mubarak dalam kitab Zuhud dan juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya, Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ajma'al 'abdi khaufaini wa amnain, idza khafani fid dunya amintuhu yaumil qiyamah wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumil qiyamah. Allah berfirman, berbicara dalam konteks berbicara tentang manfaat takut kepada Allah di akhirat. Allah berfirman, dan aku bersumpah dengan keperkasaanku dan keagunganku, aku tidak biarkan hambaku mengalami takut dua kali. Aku tidak akan membiarkan hambaku merasakan takut dua kali. Kalau dia takut kepadaku selama di dunia, sejak dia wafat, maka dia akan menjadi orang yang aku akan amankan dari azab kubur, dari azab mahsyar, dan dari azab akhirat, itu azab neraka. Subhanallah, apa kata Allah? Kalau dia takut kepadaku selama dia di dunia, sejak dia menutup mata, sejak dia wafat, aku akan amankan dari segala hal yang menakutkannya. Baik yang menakutkan di alam kubur, di mahsyar, sampai nanti di akhirat. Subhanallah. Ketika kita takut kepada Allah Jalla wa Ala, Allah amankan dari segala hal yang menakutkan di alam kubur, di mahsyar, di akhirat. Luar biasa faedah daripada takut kepada Allah. Allah katakan, wa idza aminana fid dunya khaftu fil akhirah. Tetapi ketika seorang manusia tidak takut kepadaku selama di dunia, selama ia hidup di dunia tidak takut kepadaku, sejak dia wafat, aku akan buat semuanya menakutkan baginya. Alam kuburnya menakutkan baginya, mahsyar menakutkan baginya, terlebih neraka, kata Allah. Aku akan buat tiga hal itu. Azab kubur, alam kubur, mahsyar, sampai neraka, semuanya menakutkan baginya. Karena dia tidak takut kepadaku selama ia hidup di dunia. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran, jazakallahu khair Ustaz Barokah atas segala topik bahasan yang sudah Ustaz sampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami untuk insya Allah bisa diamalkan ke depan. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi berikut. Insya Allah Ustaz masih berkenan dan kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ya ke depan, yaitu sesi tanya jawab. Saat ini baru satu sih dari sahabat kita, Ti Indah Darsono. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya punya teman, dia bilang jarang berdoa. Alasannya kenapa harus meminta terus pada Allah? Malu meminta terus karena yang Allah berikan sudah lebih dari cukup. Apakah ini benar ya Ustaz? Tapi bukankah Allah senang jika hambanya berdoa dan meminta? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair. Pada Ustaz. Membangun pemahaman itu bukan berdasarkan logika, bukan juga berdasarkan perasaan. Dari mana pemahaman itu? Saya malu banyak meminta karena sudah cukup apa yang telah Allah berikan. Dari mana pemahaman itu? Dari logikanya, dari perasaannya. Siapa yang mengajarkan seperti itu?
Rasulullah SAW, orang yang sudah banyak diberikan oleh Allah, bahkan nikmat terbaik, nikmat wahyu, nikmat dijamin surga. Apakah beliau berhenti berdoa? Bukankah kita disuruh mengikuti Nabi SAW? Siapa lagi kalau bukan beliau yang kita ikuti? Apakah beliau pernah mengatakan, saya malu, sudah banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada saya udahlah, nggak perlu banyak berdoa. Apakah begitu Nabi? Nabi alaihissalam bahkan dalam setiap tahajud beliau selalu berdoa. Setiap malam beliau berdoa. Beliau sudah dijamin surga, sudah pasti selamat di neraka. Sudah dihapus seluruh dosa-dosanya. Nikmat apa lagi coba? Nah, nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang diberikan oleh Nabi. Atau yang diterima oleh Nabi alaihissalam. Siapa di antara kita yang nikmatnya lebih besar daripada nikmat yang diterima oleh Nabi alaihissalam? Kita mendapatkan nikmat sehat, tidak ada apa-apanya. Kita belum ada jaminan surga. Kita merasa nikmat apa lagi yang merasa cukup? Nikmat apa ayo? Masih banyak dosa. Belum tentu tahu dosa kita dihapus oleh Allah. Nabi sudah dihapus dosanya oleh Allah, tapi beliau tidak pernah berhenti berdoa. Kita ini beragama bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan logika. Berdasarkan tuntunan. Nabi beri contoh, ikuti Rasulullah SAW. Kedua adalah, tadi Rasulullah SAW sudah mengatakan, semakin banyak kita berdoa, maka semakin Allah cintai. Allah yang menyuruh kita banyak berdoa. Yang penting dalam beragama itu ketaatan. Bukan logika, bukan perasaan. Apa? Taatan kepada Allah. Kita nggak usah beragama dengan logika dan perasaan. Bagaimana iblis berkata ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Kata iblis, ya Allah, kenapa harus saya sujud kepada Adam? Kepada dia. Dia itu lebih hina dari saya. Saya lebih senior. Kita pakai logika. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya iblis, kamu sujud karena perintahku. Tidak usah kamu mencari-cari alasan dengan alasan apapun untuk menolak perintahku. Nah, kisah perintah Allah kepada iblis dan seluruh umat itu sujud. Ajarnya kita ambil apa? Bahwa yang namanya agama itu taat. Taat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah perintahkan untuk berdoa. Apa kata Allah? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan ijabah setiap doamu. Malu kita kalau kita tidak berdoa bahkan. Harusnya kita malu sebaliknya kalau kita tidak banyak berdoa. Allah itu setiap malam menghampiri kita. Setiap akhir malam. Kata Nabi alaihissalam, setiap akhir malam Allah menghampiri kita. Menunggu taubat dan doa kita. Mayas'ani fa'utiyah. Siapa di antara hambaku yang saat ini, sepertiga malam terakhir, berdoa, pasti aku akan penuhi permintaannya. Siapa yang berdoa, pasti aku akan ijabah doanya. Perasaan apa lagi yang membuat kita masih menguasai diri kita untuk umumnya malu? Apa? Harusnya kita tidak memainkan logika kita, perasaan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Tambah lagi, kita tidak boleh berhenti berdoa, kita tidak boleh pelit dengan doa. Justru senjata orang beriman itu doa. Karena Nabi bersabda, doa itu bisa merubah takdir. Doa la yurdul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Kenapa kita berpikir, kenapa kita harus bermain logika, malu, main perasaan kita? Nabi bersabda, yang dapat merubah takdir hanya doa. Hanya doa. Justru doa itu bukan hanya meminta. Perhatikan para jemaah. Ingat, kita berdoa bukan hanya minta apa yang kita minta kepada Allah. Doa itu memiliki dua manfaat besar. Makanya kita diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk banyak berdoa. Apa dua manfaat doa? Kata seorang ulama yang bernama Al-Mubarakfuri rahimahullah. Doa itu, kenapa Allah menyuruh kita banyak berdoa kepadanya? Sampai kita harus mengemis, ilhah itu mengulang-ulang. Mengulang-ulang doa, memperbanyak doa. Bahkan Nabi kalau setiap berdoa, beliau minimal 3 kali berdoa. Manfaat besar daripada doa, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menguatkan ikhlas. Seorang yang banyak berdoa kepada Allah akan dibuat oleh Allah hatinya semakin ikhlas. Yang kedua, manfaat doa. Orang yang banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya saya malu, saya udah banyak nikmat. Tapi sudahkah Anda ikhlas? Justru dengan Anda banyak berdoa kepada Allah, Allah akan buat hati Anda semakin ikhlas. Ingat, kita mungkin sehat, kita mungkin punya
keluarga yang lengkap, mungkin kita sudah punya penghasilan, tapi Anda punya ikhlas atau tidak? Kita punya ikhlas atau belum? Kalau belum, kenapa tidak banyak berdoa kepada Allah? Salah satu sebab utama ikhlas itu banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, manfaat besar ikhlas atau manfaat besar banyak berdoa kepada Allah adalah hati ini dibuat menjadi semakin bergantung kepada Allah. Ya, min a'zami kathrat doa ta'alluqul qalbi billah. Manfaat besar, salah satu manfaat besar banyak berdoa kepada Allah, maka Allah akan buat hati kita semakin bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya kira sudah jelas bantahannya, sanggahannya kepada orang yang punya persepsi seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memperjelas dari pertanyaan tadi, memperjelas dari siapa tadi? Maaf. Mbak Indah. Mungkin nanti bisa disampaikan ke sahabat Ukti ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ukti Feni. Aduh, ini kok begini. Terus Ustaz, ada sedikit gangguan. Ini tuh siapa? Uci itu? Ini Uci atau dari, ini Feni dulu Ustaz. Ukti Feni. baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Itu Pak Wahyudi, 2 pertanyaan lagi ya, karena saya setelah ini ada kajian lagi. Taib Ustaz. Jadi kita batasi hanya 2 pertanyaan saja karena qadarullah Ustaz masih punya kegiatan lain setelah ini dan mungkin sebentar lagi juga sholat zuhur ya. Ini Afan. Ini dari Ukti Feni. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kadar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus ditingkatkan. Di antara cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan senantiasa membersihkan hati. Amalan apa saja yang dapat membersihkan hati? Pada Ustaz, jawabannya. Amalan apa saja yang dapat membersihkan hati? Seluruh ajaran Islam membersihkan hati. Selama kita menjalankan ajaran Islam berdasarkan dalil dan dipahami dengan benar, maka semuanya membersihkan hati. Bagaimana doa Nabi Ibrahim dan Ismail ketika dia meminta kepada Allah agar dihadirkan, dimunculkan dari keturunan mereka seorang nabi yang mengajarkan Al-Quran dan menyampaikan sunnah dan membersihkan hati manusia. Mereka berdoa yang diabadikan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah, wahai Rabb kami, utuslah ya di tengah manusia seorang nabi yang mana mereka mengajarkan Al-Quran, ya, membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menyampaikan hadis, kemudian mensucikan jiwa mereka. Para mufassir menjelaskan ayat yang mulia ini, mereka mengatakan yang mensucikan hati itu adalah dengan menjalankan seluruh syariat Allah dengan benar, tanpa dipilah dan dipilih. Tidak disikapi iman, tidak diimani sebagian, ditinggalkan sebagian yang lain. Jadi dengan menjalankan Islam secara kafah, menjalankan Islam secara komprehensif, maka itu adalah upaya untuk mensucikan jiwa, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalah, akhlaknya, semuanya kita jalankan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, maka semua itu akan dapat mensucikan jiwa sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Tetapi dari semua sebab-sebab yang umum tadi, tentu ada sebab terbaik. Apa itu sebab terbaik yang dapat mensucikan jiwa? Sebab terbaik mensuci jiwa, ya, sebab terbaik mensuci jiwa adalah tauhid, ikhlas, dan taubat. Ya, bagaimana Nabi alaihissalam bersabda, "Salatu la yaghillu 'alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 pembersih hati. Dan Nabi menyebutkan yang pertama, ikhlasul amali lillah, ikhlas dalam beramal. Senantiasa menjaga tauhid, menjaga keikhlasan dalam beramal. Pembersih hati. Banyak yang dapat membasmi sekian juta, bahkan miliar dosa-dosa yang ada di dalam hati kita.
Yang kedua, taubat. Setiap kita berbuat dosa, bertobat kepada Allah. Atau kita tidak tahu dosa-dosa besar mana yang telah kita lakukan atau lupa, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kata Nabi alaihissalam, at-taubatu tajubu ma qablah. Taubat itu dapat menggugurkan, menghapus seluruh dosa-dosa. Dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil di masa lalu. Bersih seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada yang lebih baik keampuhannya, kemanjurannya, efektivitasnya dalam membersihkan hati daripada taubat kepada Allah. Makanya Allah katakan, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Kenapa Allah menyuruh kita taubat? Kami Allah katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang-orang yang suka berbuat dosa. Jangan berputus asa di rahmatku. Jangan berkecil hati. Hanya karena telah banyak berbuat dosa. Ayo taubat, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berpikir macam-macam tentang Allah. Aku tidak mengampuni dosa kamu. Aku apa, segala macam. Pikir satu. Keyakinan satu, bahwa aku akan menghapus semua dosa-dosamu. Dengan apa? Dengan taubat pada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi. Seorang hamba, ketika dia berdoa kepada aku, dia yakin dia punya Rabb yang siap mengampuni dosanya. Selama itu aku akan hapus seluruh dosanya dan aku tidak peduli seberapa besar dan seberapa banyak dosa-dosa yang telah dilakukan. Perhatikan. Dalam hadis Allah berfirman, ketika hambaku berdoa meminta ampun dan dia yakin dia punya Rabb yang mampu menghapus seluruh dosa-dosanya, lihat. Dan dia yakin wa alima anna lahu rabbah. Dan dia yakin dia punya Tuhan yang siap menghapus seluruh dosanya. Maka aku akan hapus seluruh dosanya sebanyak apapun, sebesar apapun, dan aku tidak peduli, kata Allah. Walaupun dosanya sebanyak bumi dan langit, akan aku hapus seluruh dosa-dosanya selama dia yakin Rabb-nya akan menghapus seluruh dosanya. Kira demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus banget dan jawabannya mantap. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Afwan, ini jadi pertanyaan terakhir buat sahabat yang lain. Tampaknya kita nggak bisa teruskan pertanyaan, dan insya Allah pertanyaan ini bisa kami save, kemudian nanti bisa ajukan lagi pada pertemuan berikut ya Ustadz ya. Pertanyaan terakhir dari sahabat kita, Ukhti Mega. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, disebutkan bahwa ridho suami adalah ridho Allah. Apakah ridho Allah adalah salah satu ungkapan cinta Allah kepada hambanya? Pada Ustadz. Gimana pertanyaannya? Yang jelas. Mau diulangi Pak Yudi pertanyaannya? Ya, Afwan. Langsung aja ke pertanyaannya, Ustaz. Disebutkan bahwa ridho suami adalah ridho Allah. Apakah ridho Allah adalah salah satu ungkapan cinta Allah kepada hambanya? Pada Ustaz. Ya, itu dua pertanyaan sebetulnya, bukan satu pertanyaan. Oh enggak, ya, jadi pertanyaan utamanya adalah karena disebutkan bahwa ridho suami adalah ridho Allah, apakah ridho Allah adalah satu ungkapan cinta kepada hambanya? Apakah ridho Allah salah satu ungkapan cinta cintanya Allah kepada hambanya? Jadi begini, pertama saya ingin jelaskan ya bahwa ridho suami, apakah ridho orang tua ya adalah menjadi penentu ridho Allah kepada kita. Itu pertama maknanya. Ridho suami adalah ridho Allah, ridho orang tua adalah ridho Allah. Itu adalah maknanya bahwa kita taat kepada suami, taat kepada orang tua karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Ini yang pertama maknanya. Jadi kita ketika memuliakan suami, taat kepada suami, kalau
Kalau bukan karena Allah, karena perintah Allah, maka tidak akan ada ridha Allah di sana. Jadi ridha suami atau ridha orang tua ada ridha Allah ketika kita mentaati orang tua atau suami karena perintah Allah, itu satu. Yang kedua, ya, ridha kepada ridha suami adalah ridha Allah, ridha orang tua adalah ridha Allah dalam hal yang ma'ruf. Artinya, kalau dalam mencari ridha manusia, ridha suami dan ridha orang tua, ternyata dalam prakteknya ada unsur maksiat. Misalnya suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat dan harus taat karena ridha, ingin mendapatkan ridha suami, maka tidak ada ridha Allah di sana. Karena Nabi SAW bersabda, inna ta'atu bil ma'ruf. Bahwa ridha Allah itu akan kita dapatkan ketika kita mencari ridha suami, ridha orang tua dengan cara yang dibenarkan oleh agama, bukan dengan cara maksiat. Itu. Kemudian yang ketiga, dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau ditanya, karena dulu Abdullah bin Umar disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya Umar. Lalu apa kata Rasul? Ya Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu karena ayahmu memerintahkanmu untuk menceraikannya. Dan kasus itu terjadi, kasus yang serupa terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi beliau memberikan jawaban yang berbeda dengan jawaban Nabi. Lalu jawaban Imam Ahmad justru tidak menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, malah beliau mengatakan kamu tidak usah dengar ayahmu, ya, kamu tidak usah dengar perintah ayahmu untuk menceraikan istrimu. Lalu si orang tua ini itu protes kepada Ahmad bin Hanbal. Kenapa dia protes? Kenapa engkau memperlakukan beda? Dulu Umar perintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya, Rasul mengatakan taati ayahmu. Saya kasusnya sama. Saya tidak suka istrinya. Saya minta ya kepada anak saya ceraikan istrinya. Tapi malah engkau ya Imam Ahmad malah menjawab dengan jawaban yang berbeda, malah menyuruh anak saya untuk tidak menceraikan istrinya. Kenapa tidak mendengarkan aspirasi saya? Kenapa tidak menyuruh anak saya menceraikan istrinya? Apa kata Ahmad bin Hanbal? Kamu beda. Umar itu orang taat, sedangkan kamu bukan orang yang taat. Gitu. Jadi ridha suami, ridha Allah, suami yang taat. Bukan sekedar suami. Ridha orang tua adalah ridha Allah. Orang tua yang taat kepada Allah. Bukan sekedar orang tua. Jadi itu tiga pemahamannya. Kemudian, apakah ridha Allah Jalla wa'ala? Ya, buktinya, bukti ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha. Tadi yang pertanyaannya apa tadi? Ridha orang, ridha Allah? Buktinya apa? Ridho Allah. Oh, tadi? Iya, ridho Allah. Apakah ridho Allah adalah salah satu ungkapan cinta Allah kepada hambanya? Ya, betul. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai hambanya, maka Allah akan berikan yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya bersabda, "Idza ahabbal 'abd," kata Nabi alaihi salam, "Idza ahabballahu 'abda ibtalah qabadha safiyah." Kalau ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan cabut nyawa orang yang paling dia sayangi. Lalu kata Allah, "Lihat wahai malaikat, bagaimana hamba itu ketika aku cabut nyawa orang yang sangat disayangi, sangat dia cintai. Radhiya falahu ridha wa in sakhata fa alaihi sakhat." Kalau dia ridha, aku ridha kepada dia. Dan kalau dia murka, tidak terima, maka aku pun akan murka. Jadi ketika seorang hamba diridhai oleh Allah Jalla wa Ala, ya, ketika Allah ridha, ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik, terutama akan mendapatkan ridha Allah di dunia, terlebih di akhirat, sebagaimana yang tadi disebutkan di surat At-Taubah 100, di mana kalau kita sudah bahagia, bagaimana sih saya bahagia? Bahagia itu kata Allah, kamu ingin bahagia? Ketika kamu ridha kepada aku pun ridha kepadamu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Makanya kata ulama, apa itu kehidupan yang bahagia? Kehidupan yang bahagia kata ulama, ar-ridha wal qanaah. Selalu ridha kepada Allah dan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ini kunci kebahagiaan. Tambahan jawaban dari saya. Kunci kehidupan yang bahagia itu apa? Ridha kepada Allah
dan selalu menerima, rasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian Tauhidi jawaban yang bisa diberikan, Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Semoga ini bisa menjawab apa yang jadi ganjalan atau pertanyaan dari Mbak Mega ya. Afwan Ustaz, ini kayaknya kita, kalau Ustaz berkenan, Ya, kita masih ada mesti memberikan kesempatan, tapi kayaknya beliau mau ajukan sendiri nih yang Mbak Uci ini Ustaz. Mbak Uci, apakah mungkin mau mengajukan langsung pertanyaan lewat audio? Fadol. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oh iya, jadi saya udah pertanyaan tadi udah saya ini Pak Ustadz mengenai kalau mamanya suami kita mendampingi suami menonton TV, tapi kan di situ banyak maksiat Pak Ustadz. Jadi hati kita kan nggak sesuai gitu mendengar yang lawak-lawak lah, yang itu, yang musik-musik gitu Pak Ustadz. Apakah kita boleh meninggalkan tempat itu sedangkan suami saya butuh, saya menemani gitu loh Pak Ustadz. Tadi kan sudah saya sampaikan Bu, ridho suami, ridho Allah itu apa maknanya? Kan sudah saya sampaikan. Oh ya sudah, iya. Jadi saya boleh kalau mentaati suami dalam hal yang ma'ruf. Ya. Kalau ada unsur maksiat itu bukan mencari ridho Allah namanya, justru mengundang kemurkaan Allah. Jadi kita harus tetap taat kepada suami atau orang tua selama yang dia perintahkan bersifat ketaatan, bukan bersifat maksiat. Yang kedua, suami atau orang tua yang secara umum kita taati adalah mereka yang taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya kan, makna ridho suami adalah ridho Allah selama kita memuliakan suami bukan karena dia suami saya, bukan. Kita akan mendapatkan ridho Allah kalau kita memuliakan suami, mentaati suami karena perintah Allah.